Liverpool bersiap menghadapi Everton dalam laga penuh gengsi bertajuk Derby Merseyside pada pekan ke-30 Liga Inggris. Duel klasik ini akan berlangsung di Anfield pada Kamis, 3 April 2025, dini hari WIB, dengan The Reds berambisi mengamankan 3 poin di hadapan publik sendiri. Pada pertemuan pertama di Goodison Park, Liverpool harus puas dengan hasil imbang 2-2. Kala itu, atmosfer panas stadion rival membakar semangat para pemain Everton, yang akhirnya berhasil mencuri poin dari genggaman The Reds di detik-detik akhir. Kini, giliran Anfield yang harus menjadi neraka bagi lawan. Manajer Liverpool, Arne Slot, berharap para pendukung The Reds bisa menciptakan suasana yang mengguncang lawan dan memberikan dorongan luar biasa bagi timnya. Saya mengharapkan atmosfer yang sama seperti di Goodison Park, tetapi dengan satu perbedaan. Setiap kali pemain Everton melakukan sesuatu dengan baik, mereka tidak mendapatkan sorakan dan dukungan dari 50.000 orang, ujar Slot, dikutip dari situs resmi Liverpool. Slot menekankan pentingnya dukungan penuh dari fans untuk menjaga dominasi di kandang sendiri. Dengan Liverpool masih dalam perburuan gelar, setiap poin menjadi sangat berharga. Anfield harus menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi lawan. Kami membutuhkan energi dari para supporter untuk mendorong tim mencapai kemenangan, tambahnya. Dengan semangat tinggi dan atmosfer membara, Derby Merseyside ini dipastikan akan menjadi laga yang penuh drama dan tensi tinggi. Mampukah Liverpool menuntaskan misi balas dendam di hadapan pendukungnya? Liverpool tengah bersiap menghadapi Everton dalam lanjutan Premier League di Anfield. Pertandingan ini bukan hanya soal rivalitas sengit dua tim sekota, tetapi juga bisa menjadi momen emas bagi Federico Chiesa untuk membuktikan dirinya. Jurnalis David Lynch menilai bahwa Arne Slot seharusnya memberi kesempatan lebih kepada pemain asal Italia tersebut, terutama karena para penyerang utama The Reds belum menunjukkan performa terbaik mereka. Pertemuan terakhir antara Liverpool dan Everton di Goodison Park berakhir dengan skor imbang 2-2 pada 12 Februari lalu. Kali ini, The Reds ingin bangkit setelah kekalahan 2-1 dari Newcastle United di final EFL Cup pada 16 Maret lalu, sebuah laga yang menunjukkan kurang tajamnya lini depan mereka dalam menciptakan peluang. Meski gagal mengangkat trofi, Chiesa memberikan secercah harapan dengan mencetak gol sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir pertandingan tersebut. Performanya itu menjadi alasan kuat mengapa ia layak mendapat kesempatan lebih banyak di laga besar seperti Derby Merseyside. Liverpool masih mencari solusi terbaik untuk lini serang mereka. Darwin Núñez, Diogo Jota, dan Luis Diaz belum mampu memberikan jaminan sebagai penyerang utama. Menurut Lynch, hal ini membuka peluang bagi Chiesa untuk mencoba peran baru sebagai ujung tombak. Posisi nomor 9 belum dimiliki siapapun musim ini. Jika Núñez, Jota, atau Diaz menjadi starter di Derby, ada kekhawatiran tersendiri, ujar Lynch kepada Sportsmole. Bagi Arne Slot, Chiesa mungkin bukan pilihan utama sejak menit awal, tetapi ia bisa menjadi kartu truf yang dimasukkan di babak kedua untuk mengubah jalannya pertandingan. Jika ia mampu tampil gemilang, bukan hanya untuk sisa musim ini, tetapi juga sebagai opsi jangka panjang bagi Liverpool. Salah satu alasan terbatasnya menit bermain Chiesa adalah persaingannya dengan Mohamed Salah di posisi sayap kanan. Namun, dengan performa yang belum konsisten dari penyerang lain, ada peluang bagi ex-pemain Juventus itu untuk dimainkan sebagai striker tengah. Ini adalah kesempatan bagi Chiesa untuk membuktikan bahwa dia layak mendapat tempat di tim. Mungkin dia tidak akan menjadi starter dalam Derby Merseyside, tetapi dia akan mendapatkan kesempatan dari bangku cadangan, lanjut Lynch. Sementara itu, Liverpool juga ingin menuntaskan kekecewaan mereka dari pertemuan sebelumnya dengan Everton, di mana The Reds merasa dirugikan oleh keputusan wasit setelah gol James Tarkowski di menit ke-98 menyamakan kedudukan. Liverpool semakin mendekat ke trofi Liga Inggris setelah kemenangan tipis 1-0 atas rival sekota, Everton, dalam laga sengit di Anfield pada Kamis dini hari, 3 April 2025. Kemenangan ini membuat The Reds semakin kokoh di puncak klasemen, unggul 12 poin dari Arsenal di posisi kedua. Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengakui bahwa laga melawan Everton bukanlah tugas mudah. Kami harus berjuang keras, tentu saja, tetapi itu bukan hal yang mengejutkan, ujar pelatih asal Belanda itu, dikutip dari laman resmi klub.
Slot sudah memperkirakan perlawanan sengit dari Everton, yang sebelumnya tak terkalahkan dalam 9 pertandingan berturut-turut dan dikenal dengan pertahanan solid mereka. Everton datang ke Anfield dengan strategi bertahan yang disiplin. Hampir semua pemain mereka berusaha menjaga kedalaman lini pertahanan, sementara di sisi lain mereka mengandalkan serangan balik serta situasi bola mati sebagai senjata utama. Mereka adalah tim yang sulit dilawan karena selalu mengancam dengan serangan balik dan memanfaatkan setiap lemparan ke dalam serta tendangan bebas, kata Slot. Namun, Liverpool tetap mampu mencari celah. Setelah berbagai upaya menciptakan peluang, momen yang ditunggu pun tiba. Diogo Jota akhirnya memecah kebuntuan dengan gol krusial yang sekaligus memastikan kemenangan The Reds. Slot tak ragu memuji Jota atas penyelesaian klinisnya. Ia menemukan sedikit ruang dan mencetak gol, yang bagus untuknya dan bagus untuk kami, ungkapnya. Salah satu keputusan menarik Slot di laga ini adalah memainkan Curtis Jones, seorang gelandang tengah, sebagai bek kanan menggantikan Jarell Quansah. Pilihan ini bukanlah keputusan mendadak, melainkan hasil dari pertimbangan panjang. Pada paruh pertama musim ini, saya sudah berbicara dengannya tentang kemungkinan perubahan posisi. Kebetulan, 3 bek sayap kami cedera. Trent Alexander-Arnold, Conor Bradley, dan Joe Gomez. Maka itu menjadi pilihan yang masuk akal, jelas Slot. Meski ada risiko, Slot tetap yakin dengan keputusan tersebut. Hasilnya, Jones tampil solid dalam bertahan dan tetap mampu berkontribusi dalam membangun serangan. Dia bermain sangat baik dalam bertahan, dan menyenangkan memiliki opsi tambahan di posisi itu, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Liverpool semakin dekat dengan impian meraih gelar Liga Inggris musim ini. The Reds kini unggul jauh di puncak klasemen, sementara Everton harus menerima kenyataan pahit setelah 9 pertandingan tak terkalahkan mereka terhenti. Arne Slot dan anak asuhnya kini hanya perlu menjaga momentum di sisa musim. Jika mereka terus tampil konsisten, Anfield bisa segera merayakan kejayaan kembali di Liga Inggris. Sejak peluit awal dibunyikan, Liverpool langsung mengambil kendali permainan. Dengan penguasaan bola mencapai 74%, pasukan Arne Slot terus menggempur pertahanan Everton. Meski menciptakan 17 peluang, hanya 3 yang mengarah tepat ke gawang Jordan Pickford. Sementara itu, Everton lebih banyak bertahan dan sesekali mengandalkan serangan balik. Mereka sempat mencetak gol melalui Beto pada menit ke-20 setelah memenangi duel dengan Virgil van Dijk. Namun VAR menganulirnya karena offside. Liverpool yang tampil dominan terus mencoba menekan Everton. Diogo Jota hampir membuka skor di menit ke-27, tetapi tendangannya masih melebar. Semenit berselang, Luis Diaz juga mengancam lewat sundulannya yang masih dapat diamankan oleh Pickford. Everton tak tinggal diam. Pada menit ke-33, Beto kembali menjadi momok bagi pertahanan Liverpool. Kali ini, ia lolos dari penjagaan dan tinggal berhadapan dengan Chaim Hin ke leher. Sayangnya bagi Everton, tembakannya membentur tiang gawang. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Liverpool tetap mendominasi. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil di menit ke-57. Gol kemenangan The Reds tercipta lewat aksi brilian Diogo Jota. Bermula dari umpan tumit cerdik Luis Diaz, Jota menusuk dari depan kotak penalti, melewati 2 pemain Everton, sebelum dengan dingin menaklukkan Pickford. Setelah unggul, Liverpool bermain lebih disiplin dan mengontrol jalannya laga. Everton dibuat frustrasi karena kesulitan menembus pertahanan tuan rumah. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan, memastikan 3 poin berharga bagi Liverpool. Kemenangan ini membuat Liverpool semakin kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 73 poin dari 30 laga, unggul 12 angka dari Arsenal di posisi kedua. Sementara itu, Everton masih tertahan di peringkat ke-15 dengan 34 poin, dengan 6 laga tersisa. Asa Liverpool untuk kembali mengangkat trofi Liga Inggris semakin nyata. Bisakah mereka menjaga momentum hingga akhir musim? Liverpool kembali menunjukkan superioritas mereka atas Everton dalam derby Merseyside di Anfield, Kamis dini hari, 3 April 2025. Namun, kemenangan tipis 1-0 berkat gol tunggal Diogo Jota ini tidak sepenuhnya membawa kegembiraan bagi The Reds. Sorotan tajam justru mengarah kepada sang kapten, Virgil van Dijk, yang tampil di bawah standar.
Sebagai pemimpin di lini belakang, Van Dijk diharapkan menjadi benteng kokoh bagi Liverpool. Namun, pada laga ini, mantan bek Southampton itu justru tampil kurang meyakinkan. Beberapa kesalahan individu hampir berakibat fatal, terutama saat ia kehilangan bola di area berbahaya dan nyaris memberi peluang emas bagi Beto, mantan bek Liverpool. Stephen Warnock tak ragu mengkritik performa Van Dijk. Liverpool bertahan seperti ayam dengan bulu kusut. Van Dijk benar-benar kebingungan. Saya belum pernah melihatnya sekacau ini dalam sebuah pertandingan. Para penggemar Liverpool pasti kecewa melihat ritme pertandingan ini, terutama dengan peluang yang mereka berikan kepada Everton, ujar Warnock. Ia juga menyoroti perubahan sikap Van Dijk yang tak biasa. Biasanya dia begitu tenang, penuh percaya diri. Tapi kali ini, dia membiarkan Beto melewatinya dengan mudah. Ia terlihat terburu-buru dalam membuang bola, sesuatu yang jarang terjadi. Van Dijk biasanya sangat baik dalam mengontrol bola dengan tubuh bagian atasnya, tetapi malam ini, kepercayaan dirinya seolah menghilang, tambahnya. Meski sukses meraih 3 poin, performa Liverpool masih jauh dari kata meyakinkan. Tim asuhan Arne Slot memang kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 12 poin dari Arsenal, yang sebelumnya menang 2-1 atas Fulham. Namun, permainan mereka masih meninggalkan banyak tanda tanya, terutama setelah periode sulit di mana mereka kalah di final Carabao Cup dan tersingkir dari Liga Champions. Selain sorotan kepada Van Dijk, laga ini juga diwarnai insiden keras. James Tarkowski nyaris menjadi antagonis utama setelah melancarkan tackle brutal terhadap Alexis Mac Allister. Beruntung, gelandang asal Argentina itu tidak mengalami cedera serius dan mampu melanjutkan pertandingan.